Learning can be fun anywhere, anytime. What is that? Drunken boxing. Drunken Master style is a style of kung fu used by Jackie Chan to beat all his opponent in that movie. Of course, I'm not going to teach you any kung fu or silat or whatever it is, because this channel is English channel, English learning channel for beginner. Okay, in today's video, I'm going to show you one style that can help you master the verb tenses of English language. The style is called jurus 2, 3, 4. Style in bahasa is jurus. Yeah, so this is style or 2, 3, 4 style. The style that I'm going to teach you or to show you today is this. Jurus 2, 3, 4. Okay, let's talk about the style. Ya, let's talk about the style. The style is 2, 3, 4 style atau jurus 2, 3, 4. Ya, dengar ya, hari ini ya para pembelajar bahasa Inggris pemula akan belajar jurus 2, 3, 4. Ya, dalam jurus 2, 3, 4, 2 adalah voice, ya, 3 adalah tenses, dan 4 adalah aspects. Apa itu voice, apa itu tenses, apa itu aspek? Kita akan bahas. Yang pertama, 2 voice. Kita mengenal ada active voice, ada passive voice. Ya, jadi kedua-duanya harus kita kuasai. 2 voice ini harus kita kuasai. Active voice kita gunakan ketika pelaku subjek pada posisi penting untuk diceritakan. Kita gunakan passive voice ketika konsentrasi kalimat, konsentrasi pesan dalam kalimat itu ingin lebih mengutarakan apa yang terjadi pada benda atau pada objek dari kalimat itu. Yang kedua, 3 tenses. Oke, kita tahu dalam bahasa Inggris waktu kejadian dibedakan menjadi 3. Yang pertama past, masa lalu. Yang kedua present, masa sekarang. Yang ketiga future, masa depan, masa yang akan datang. Waktu kejadian, tiga waktu kejadian ini bisa membedakan urutan kejadian. Berikutnya ada 4 aspek yang harus dikuasai dalam menguasai verb tenses dalam bahasa Inggris. Berikutnya ada 4 aspek, ya, simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Jadi, setiap kejadian yang terjadi pada 3 waktu di atas tadi, past, present, future, bisa punya aspek simple, bisa punya aspek continuous, bisa punya aspek perfect, bisa punya aspek perfect continuous. Penjelasan lanjutnya. Berikutnya, dalam bahasa Inggris itu ada angka 4. 4 ini mewakili aspek. Apa itu aspek? Aspek ada 4, yaitu simple, continuous, perfect, dan perfect continuous. Ya, jadi ketiga waktu kejadian tadi, past, present, future, bisa memiliki aspek simple, bisa memiliki aspek continuous, bisa memiliki aspek perfect, dan bisa memiliki aspek
perfect continuous. Oke, setelah mengetahui 2 voice, 3 tenses, 4 aspek, kita akan melihat dengan contoh-contoh yang sudah ada pada tabel berikut ini. Baiklah, kita lanjut. Inilah tabel yang sudah disiapkan. Di bagian paling atas kita lihat ada waktu kejadian atau tenses kita atau time. The tenses sebenarnya adalah kombinasi dari time dan aspek, ya, dia menjadi tenses, tapi kita sebut saja untuk memudahkan dia tenses. Ini ada past, ada present, ada future. Kemudian di sebelah kolom kiri ke bawah itu adalah aspek yang sudah kita lihat dalam jurus 2, 3, 4 ada 4, yaitu 4 aspek, yaitu simple, continuous, perfect, perfect continuous. Jika keempat dan ketiga waktu ini, 4 aspek dan 3 waktu ini dikombinasikan, maka akan menghasilkan 12 verb tenses dalam bahasa Inggris, yaitu pada pertemuan-pertemuan seperti ini, ya. Horizontal, vertikal, atau kita bisa ke bawah seperti ini, ya. Ketiga waktu masing-masing, past, present, future bisa hadir dalam simple, continuous, perfect maupun perfect continuous. Seperti sudah disebutkan, masing-masing kita akan berikan contoh, ya. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Sebelah kiri adalah past time atau waktu lampau. Waktu lampau atau past bisa membentuk past simple, ya, past simple tense, ya, past simple tense akan menggunakan bentuk verb kedua dan kita pilih pada hari ini, ya, kata kerja eat atau makan, ya. Eat bentuk pertamanya adalah seperti ini, eat pada present, karena ini past maka dia mengambil bentuk kedua, atau verb to yaitu ate, ya. Sedangkan verb ketiganya adalah ini, ya, muncul di perfect, ya, eaten. So eat, ate, eaten. Past simple, I ate. Ya. Past continuous, I was eating. Past perfect, I had eaten. Past perfect continuous, I had been eating. Di tengah kita punya present, ya. Present bisa berbentuk present simple, I eat, ya. Kemudian bisa berbentuk present continuous menjadi I am eating, present perfect, I have eaten, dan present perfect continuous, I have been eating. Lanjut dulu saja, future kita bisa bentuk simple, ya, future simple, I will eat. Future continuous, I will be eating. Kemudian future perfect, I will have eaten. Future perfect continuous, I will have been eating. Baiklah, mari sekarang kita bahas makna atau arti dari masing-masing, atau kita awali dengan apa sih gunanya kita berbicara lalu dengan membuat kombinasi simple, past continuous, past perfect continuous. Sebenarnya untuk apa sih? Baik, jadi untuk fungsi dari past, present, future, atau tenses, atau verb tenses ini dalam bahasa Inggris adalah untuk membantu menyusun storytelling atau cerita, ya, waktu kejadian dan bagaimana sesuatu terjadi itu bisa tercermin pada bentukan kata kerja yang berbeda-beda ini. Yang kita sudah lihat ada 12 ini di sini, ya. Nah, bagaimana maknanya? Kita mulai saja karena kita sudah paham masing-masing past, present, future, ya. Present waktu sekarang, masa ini, masa kini.
past adalah waktu lampau. Lampau bisa bermulai dari 1 detik yang lalu, 1 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, 1 hari yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, dan seterusnya. Di sebelah kanan kita ada future. Future juga bisa bermakna waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang bisa 1 menit dari sekarang, bahkan 1 detik. Bisa 1 jam dari sekarang, bisa 1 hari dari sekarang, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan dari sekarang. Masa yang akan datang, future. Ya, itu adalah bisa berisi beraneka kejadian pada masing-masing waktu ini. Masa lalu ada kejadian, masa kini ada kejadian, masa yang akan datang juga ada kejadian. Tetapi kejadian-kejadian itu memiliki aspek, ya kita sebut di sini aspek itu adalah yang simple, sederhana. Ya, simple, sederhana artinya terjadi sekali selesai ataupun terjadi berulang-ulang pada kasus present misalnya, dan kebenarannya kebenaran umum misalnya, ya. Simple, sederhana informasinya. Kemudian yang kedua, continuous. Continuous artinya sedang berlangsung, ya. Sedang berlangsung, bisa berlangsung, sedang berlangsung pada masa lalu, bisa sedang berlangsung pada masa kini, bisa sedang berlangsung pada masa yang akan datang. Ya. Kita lihat misalnya yang ketiga dulu deh, ya, perfect, ya. Perfect artinya intinya, ya. Mungkin kalau kalian cek makna dasarnya sempurna. Tetapi perfect dalam verb tenses lebih kepada makna telah, ya. Jadi telah dilakukan, telah terjadi. Sedangkan perfect continuous telah dan sedang. Jadi lebih kepada menerangkan kegiatan yang sudah dimulai, dilakukan di masa lalu di sini, tetapi masih berlanjut hingga masa sekarang, ya. Perfect continuous. Ya. Nah, tergantung acuannya, ya. Karena past perfect continuous itu berarti acuannya masa yang akan datang. Masa yang telah berlalu. Present perfect continuous acuannya masa sekarang. Future perfect continuous acuannya masa yang akan datang. Nah, kita lihat dalam contoh yang sudah kita siapkan saja, ya. Maka kalau kita ungkap maknanya, misalnya kita ambil yang tengah dulu, present, ya. Ini present simple, I eat. Saya makan. Maknanya adalah, ya, kalau kebenaran umum, berarti ya saya makan, saya makhluk, saya manusia, supaya hidup, saya harus makan. Begitupun yang lain, ya. Makan adalah kebenaran umum. Setiap manusia harus makan. Kemudian, continuous artinya sedang, I am eating. I am eating. Mungkin Anda harus bayangkan bahwa sedang makan, saya sedang makan, ya, I am in the middle of doing eating, I am in the middle of having my breakfast, my dinner, or my lunch, ya. Then, perfect, atau telah, I have eaten. I have eaten maknanya saya telah makan, ya. Mungkin konteks kejadiannya, misalnya Anda ditawari oleh teman Anda yang membeli makanan, kemudian, ayo ini silahkan, ini buat kamu nih, silahkan dicoba. Kamu pada saat ini kenyang karena I have eaten. Saya sudah makan. Jadi dalam konteks seperti itu, ya, kamu tidak mau makan lagi karena baru sudah makan. Kemudian present perfect continuous. I have been eating. Ya. Saya telah makan, saya telah sedang makan. Ini kalau diterjemahkan secara literal, kira-kira maknanya begitu. Ini kita bisa pakai ketika mau kita mau menyampaikan kepada lawan bicara kita, misalnya saya, ya, kebetulan sudah harus menjaga kolesterol, tetapi misalnya pagi-pagi makan dengan ayam, goreng ayam, siang makan dengan daging rendang, misalnya malam kemudian sop iga, maka
satu kejadian yang terus dilakukan dan belum selesai hingga sekarang, itu bisa kita ungkapkan dengan ini. I have been eating meat. Ya, I have been eating too much meat. Saya sudah terlalu banyak makan daging, and it is not healthy. It is dangerous for my health. Ya, my cholesterol will get higher. It's not good. Ya. Jadi I have been eating atau present perfect continuous itu untuk mengungkapkan satu kejadian yang sudah kita mulai dan masih terus berlangsung pada saat kita bicara. Karena ini pada saat present ya, saat ini. Nah, kalau kita geser ke sebelah kanannya, ke past, kita coba lagi ya. Past simple, ya. I ate. Rujukan kejadiannya adalah di masa lampau. Masa lampau tadi sudah saya bilang, bisa sehari yang lalu, bisa seminggu yang lalu, bisa tahun lalu, bisa abad lalu kalau memang jauh. Ya, I ate. Saya makan. Pada saat itu, ya. I was eating. Saya sedang makan. Pada saat itu, ya, pada saat itu kapan? Ya, pada masa lalu itu yang tentu perlu kalimat konteks untuk membentuk konteks yang lebih jelas kapan kejadiannya, ya. Perfect. I had eaten. Saya sudah atau telah makan. Pada masa lalu itu, ya. I had eaten. Oke, kemudian yang perfect continuous, I had been eating. Nah, konteksnya sebenarnya agak mirip dengan present, yang acuan waktunya pada present, tetapi ini kejadiannya di past, masa lalu. Ya, misalnya kita rentetkan kejadian berikutnya bahwa setelah saya mengkonsumsi daging berlebihan itu, kemudian terasa pusing, kepala atau tengkuk menjadi tegang dan leher menjadi sulit digerakkan, itu tanda-tanda kolesterol tinggi. Lalu Anda pergi ke dokter misalnya dan dokter menyatakan yes, kolesterolmu meninggi dan harus puasa makan yang digoreng, daging-daging dan seterusnya, dan itu kejadiannya di masa lalu, tapi masa sekarang mungkin Anda sudah berbeda karena kejadiannya adalah acuan waktunya masa lalu, ya. Mungkin misalnya seminggu yang lalu saya merasa pusing setelah makan tidak teratur, tidak terkontrol, lalu dokter menyarankan saya berhenti untuk makan sementara dan beralih ke makanan sehat, direbus, dipanggang, ya, sayur-sayuran lebih banyak. Sekarang saya sudah lebih baik. Tapi pada masa lalu pas time ini I had been eating too much cholesterol, ya, too much meat. I didn't control my diet. Ya, kira-kira begitu bahwa sesuatu yang sudah dimulai dan masih sedang terjadi, tetapi acuannya pada masa lampau, kita gunakan past perfect continuous. Nah, sekarang yang future, ya, nah ini kejadiannya di waktu yang akan datang, ya. I will eat. I will eat, makna umum, makna dasar, saya akan makan, nanti saya akan makan, ya, di waktu yang akan datang, mungkin nanti malam, mungkin nanti sore, dan seterusnya. Sedangkan future continuous, ya, I will be eating, saya akan sedang makan. Ya, so if you come visit me on 7 in the evening, I will be eating. Saya akan sedang makan. Ya, suatu kejadian di masa lalu yang kita akan sedang melakukan sesuatu, dalam hal ini adalah sedang makan. Sekarang future perfect, telah tadi, ya. I will have eaten, ya. If you want to visit me, please come after 8 in the evening. I will have eaten.
Ya, kalau kamu mau datang mengunjungi rumahku, datanglah setelah jam 8. I will have eaten. Saya pasti sudah selesai makan, ya. Oke, yang terakhir future perfect continuous, ya. Ini suatu kejadian di waktu future yang akan datang, tapi yang akan sedang berlangsung, ya. Jadi kalau ilustrasi kejadiannya mungkin bisa seperti tadi, dikaitkan saja bahwa teman Anda akan atau ingin mengunjungi rumah Anda pada jam tertentu, misalnya jam 19. Tetapi pada saat itu Anda masih mungkin 19.30 ya atau 19.20. Pada saat itu mungkin Anda belum selesai makannya kan, ya. So, you can say I will have been eating in the middle of doing eating, ya, in the middle of having your dinner in this case. So don't come at this time, better come after 8. Ya, I will have eaten. I will have finished eating. I will have finished my lunch, gitu ya. Jadi I will have been eating menerangkan satu kejadian yang akan sedang terjadi pada waktu tertentu, yaitu pada waktu yang dalam konteks contoh barusan adalah jam 19 sampai jam 8, 1 jam adalah waktu Anda makan. So if your friend come visit you at 7:30, for example, I will have been eating. Saya pas akan sedang makan malam saya. Ya, kira-kira begitu. Jadi itulah bagaimana memaknai ke-12 verb tenses bahasa Inggris ini yang berfungsi sebenarnya seperti tadi saya sudah sampaikan, agar storytelling kita itu memiliki ciri dengan bentukan atau kombinasi verb yang digunakan telah memberikan informasi kapan waktu itu kejadiannya, simple kah, ya selesaikah, sedangkah, telahkah, atau telah sedang berlangsung. Nah, kira-kira untuk kali ini, ya, begitu dulu. Saya yakin ada banyak hal yang harus masih dijelaskan dan banyak hal yang mungkin juga Anda bertanya-tanya penjelasan, Pak Taso ini nggak ngerti aku di bagian ini. Ya, if you have questions, write on the comment section. Okay? Don't forget to subscribe. Saya harap kalian menyukai videonya. Kalau memang menyukai, jangan lupa subscribe. Kalau kalian pikir menarik dan baik buat teman kalian untuk pelajari juga, silakan di-share. Ya, but don't give up. Ya, always fight. Always improve your English. In the meantime, let me enjoy my coffee. Bye-bye.